Episode 8. Wanita pilihanku, seksi dan cantik. David sedang berada di ruangannya. Dia mencengkram ponsel sangat kuat. Papanya sakit dan semakin parah keadaannya seminggu ini. Dia ingin segera David menikahi Anna secepatnya. Salah David sendiri yang mengulur waktu. Karena ini sudah lebih dari 3 bulan waktu yang ditentukan tanggal pernikahannya dengan wanita pilihan papanya itu. Marco, antar aku kembali ke rumah sekarang, ucap David. Baik, bos. David 2 bulan terakhir telah meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal di apartemen miliknya. Dia kecewa karena Tuan Arnold tidak ingin membatalkan pernikahannya dengan Annie dan berakhir dengan pertengkaran. Dia tidak bisa menolak keinginan papanya. Tapi dia juga tidak mau menikah dengan Anna. Tentu saja karena masalah kesehatan yang selalu dibawa-bawa oleh Tuan Arnold agar David segera menikah. Sudah seminggu sejak terakhir kali dia bertemu dengan Stella di mansion dan setelah itu David belum datang ke kampusnya. Dia ingin segera memutuskan Anna terlebih dahulu tapi malah yang terjadi sebaliknya. Tuan Arnold jatuh sakit dan sampai sekarang penyakitnya dinyatakan semakin parah. Apa yang kalian berikan kepada papa? Kenapa dia semakin bertambah parah? Teriak David kepada para dokter yang menangani kesehatan Arnold. Maaf tuan, kami akan berusaha lebih keras lagi, ucap salah satu dokter dengan kaki gemetar. David terlihat mengeraskan rahangnya. Bukan ini yang dia mau. Kalau seperti ini bisa dipastikan papanya akan menginginkan pernikahannya dipercepat. Pria itu masuk ke kamar Tuan Arnold dan melihat sang papa berbaring dengan lengan di infus. David mendekat dan duduk di kursi samping ranjang. Dia memegang tangan keriput Arnold, menggenggamnya erat. David meneteskan air matanya melihat keadaan papa yang menjaga dan merawat dia sejak kecil terbaring lemah di ranjang. "Pa, segeralah sembuh. Maafkan David karena tidak bisa menjaga papa dengan baik," ucap Davin mencium punggung tangan papanya. Apakah dia terlalu egois dengan hal ini? Apakah papanya benar-benar ingin melihatnya menikah? Baiklah, David akan mengikuti kemauan Papa Arnold asalkan sang papa bisa sembuh dan pulih seperti dulu. David, lirik Tuan Arnold. David yang mendengarnya pun langsung menatap wajah sang papa. Dia memeluk Arnold dan membisikkan kata-kata yang membuat Tuan Arnold senang. Baiklah, Pa. Aku akan menikah dalam waktu dekat ini. Tapi dengan wanita pilihanku, bisik David. Tuan Arnold sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat David putra semata wayangnya menikah. Tentu saja dia dengan Anna. Karena setahu Arnold, David sendiri yang memilih Anna sebagai calon tunangannya waktu itu. Yes, akhirnya rencanaku ini berhasil. Anak keras kepala itu akan segera menikah. Tidak sia-sia aku berakting sakit seperti ini, batin Arnold senang. Berita tentang rencana pernikahan David sudah tersebar luas. Semua media internet dengan cepat menyebarkan berita itu. Tentu saja hal itu juga langsung terdengar di telinga Stella. Gadis itu memandang ponselnya dengan tersenyum sinis melihat berita utama pagi itu. Berita besar bulan ini, CEO Alvarez Group dikabarkan akan segera melakukan pernikahan dalam waktu dekat. David Rodrigo Alvarez akan segera menikah, padahal dikabarkan sebelumnya dia menunda acara pernikahan itu. Itulah segelintir judul artikel-artikel yang memuat berita hangat pagi itu. Stella merasa sedih akan hal ini. Bagaimana tidak? Rencana yang disusun sang mami untuk kepindahannya ke Indonesia dia tunda karena memikirkan perasaannya pada David yang selalu memberi perhatian lewat messenger dengan kata-kata romantis. Meskipun Stella belum mau bertemu dengannya lagi, tapi jujur rasa cintanya untuk David masih ada. Tapi apa arti dari semua ini? David nyatanya tetap akan menikahi tunangannya. Sudah cukup, dia tidak akan percaya lagi dengan semua omong kosong dari pria yang berkali-kali menyakitinya itu. Pa, siapkan tiket ke Indonesia secepatnya, ucap Stella pada dedinya. Sekarang semua keluarga Stephen sedang berada di ruang makan untuk sarapan. Mereka juga sudah mengetahui perihal berita tentang David. Baiklah sayang. Dedi akan menyuruh Reno untuk segera menyiapkan paspor dan visa. Nanti kamu akan ke Indonesia menggunakan pesawat pribadi Dedi. Jadi tidak perlu menyiapkan tiket pesawat, jawab Stephen.
Dia merasa khawatir dengan kondisi putrinya itu. Tidak bisa dipungkiri Stephen sebenarnya sudah mengetahui kisah Stella dan David sudah sejak lama. Bahkan mungkin dari awal Stella mendekati David 5 tahun lalu. Tapi Stephen diam saja dan tidak ingin mengganggu keinginan putri keduanya itu. Tapi kalau sudah seperti ini Stephen tidak akan tinggal diam. Dia harus membantu putrinya itu. Bersambung.